Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasihu lan tidak sah sholatu man opo sholati wong. Wala tasihu lan tidak sah sholatu man opo sholati wong. Hamila kang gawa sapa man mustajbiron ing wong kang istinja kalawan watu. Bergandengan. Hasan bergandengan dengan seorang yang istinja dengan batu. Au hayawanan utawa gawa hewan, membawa hewan. Biman fadhihi kang iku ing dalem jalan tembusnya hewan najisun utawi najis. Membawa hewan yang di duburnya itu ada kotorannya. Au muzakkan atau membawa hewan yang disembelih. Atau membawa hewan yang disembelih. Usilah yang dibasuh. Usilah yang dibasuh mazbahuhu opo tempat sembelihannya muzakkan. Tenggorokannya kan yang disembelih apa? Hulkum dan marik tenggorokan kan, urat yang ada di sini itu disembelih, itu dibasuh, tapi duna jaufi, bukan bagian dalamnya hewan. Bagian dalamnya kan banyak kotoran, bukan bagian dalamnya hewan. Au mayitan tohiron atau membawa mayit yang suci. Membawa mayit yang suci. Apa contohnya mayit yang suci? Ka'adamiyin. Seperti manusia. Ini seandainya sholat bawa orang mati. Atau menggendong. Wasamakin lan bangkai ikan, ini kan suci, bangkai ikan. Tapi lam yugsal yang tidak dibersihkan, yang tidak dibasuh, lam yugsal yang tidak dibasuh, batinuhu opo bagian dalamnya mayit. Bagian dalamnya mayit dan bangkainya ikan. Ay baydadah mazira atau membawa telur yang rusak. Membawa telur yang rusak. Wa fi batini halan iku ing dalam. Bagian dalamnya telur lan iku ing dalam bagian dalamnya telur damun utawi darah. Damun utawi darah. Wala lan tidak sah sholatu qabidin opo sholatnya orang yang menggenggam. Opo sholatnya orang yang menggenggam tarafa mutaswilin ing pucuknya, ujungnya perkara yang nyambung. Ujungnya perkara yang nyambung binajisin kalawan najis. Wa illam yataharak walaupun tidak bergerak opo najis. Wa illam yataharak walaupun tidak bergerak opo najis biharokatihi kalawan geraknya orang yang sholat. Gini. Sekarang menjelaskan ada seseorang yang sholat, anggaplah Mas Fahri sholat. Sholat membawa hal-hal yang di belakang ini. Contohnya pada waktu sholat. Pada waktu sholat ternyata membawa orang yang istinja atau cebok tapi pakai batu. Membawa, menggandeng
atau merangkul. Ada yang gendong. Termasuk anaknya, umpamanya. Kan anak kecil kan kemungkinan besar kan banyak najisnya ya. Kan kencing kan di mana-mana, mungkin orang tuanya nggak ngerti. Atau mungkin ya pakai apa? Di bajunya ada najisnya. Ketika sholat dirangkul umpamanya. Jadi membawa ini bisa memang membawa atau mungkin bergandengan atau merangkul orang yang istinja dengan batu, atau membawa hewan yang di manfaatnya dalam tembusnya itu ada kotorannya, anggaplah burung atau ayam, di duburnya itu ada kotoran. Nah, atau membawa hewan yang disembelih secara agama, hewan ini disembelih secara agama, hulkum dan mariknya terputus. Paham ya? Urat yang ada di tenggorokan terputus. Urat yang ada di bagian tempat berjalannya nafas, makanan minuman terputus. Bukan lehernya loh. Kalau sampai lehernya terputus, itu makruh. Yang terputus kan urat-urat yang di sini, yang harus terputus. Ini hewan yang disembelih secara agama. Tapi tapi di bagian dalamnya itu tidak dibasuh. Memang ininya dibasuh. Jadi urat-urat tadi yang disembelih itu dibasuh, tapi bagian dalamnya tidak dibasuh. Jadi menyembelih hewan, urat-uratnya ini sudah putus, dibasuh umpamanya, tapi jauh ini bagian dalam tidak dibasuh. Itu kan masih banyak najisnya, masih banyak kotoran di bagian dalam. Atau membawa mayat yang suci, apa contohnya? Mayatnya manusia, mungkin saudaranya atau siapa. Sholat sambil mungkin menggendong mayatnya anak kecil, umpamanya. Itu kan mayat suci. Atau bangkainya ikan. Ikan kan juga suci. Bangkainya ikan. Tapi lam yugsal gitu. Bagian dalamnya tidak dibersihkan. Atau waktu sholat membawa telur yang rusak. Paham ya? Telur yang rusak. Yang mana di dalamnya itu ada darahnya. Atau seperti ini. Seseorang yang sholat memegang atau menggenggam sesuatu yang nyambung dengan najis. Di sana ada najis. Terus ada benang nyambung ke najis, nyentuh najis. Benangnya di sini, saya pegang. Saya sholat, pegang benang. Atau saya sholat, benang yang nyambung ke najis itu, benang ini nempel di baju. Paham ya? Nempel di sarung. Saya sholat. Dalam semua kasus mulai dari atas tadi, ini sholatnya tidak sah. Saya sholat, ternyata saya pegang benang, tali, rafia umpamanya. Rafia ini nyambung pada najis yang di pojok. Najisnya di pojok najisnya. Tapi benang ini, rafia ini nyambung dengan najis di pojok. Terus rafia ini nempel di baju, di sarung, atau saya pegang. Sholat saya nggak sah. Atau tadi mulai dari atas. Saya sholat, ternyata merangkul, menggendong, membawa anak kecil yang memang ada najisnya. Atau orang yang memang istinja dengan batu. Paham ya? Sholatnya tidak sah. Ustadz, di depan dijelaskan bahwasanya orang yang istinja dengan batu itu kan termasuk najisnya najis ma'fu. Najis ma'fu binisbah kepada dia sendiri. Tapi kalau seandainya dikaitkan dengan orang yang sholat, maka tidak ma'fu lagi. Artinya ma'fu itu, jadi ada seorang istinja dengan batu, masih ada najisnya umpamanya. Ini ma'fu
kalau memang masih ada di bajunya. Tapi kalau berkaitan dengan orang lain, nah ya, si A sholat, menggendong orang ini yang istinja dengan batu tadi, atau menggendong anak kecil, yang memang kemungkinan besar banyak najisnya. Maka ini semuanya dalam kasus ini sholatnya tidak sah. Paham ya? Karena istilah ma'fu itu ma'fu kalau memang tidak berkaitan dengan orang lain yang sedang sholat. Ma'fu kalau memang dia hanya bajunya saja. Itu ma'fu. Tapi kalau berkaitan dengan orang lain yang sedang sholat, pegang hewan yang disembelih yang bagian dalamnya belum dibersihkan. Pegang atau merangkul manusia yang sudah mati umpamanya, atau yang lainnya. Atau tadi contoh yang paling terakhir, saya sholat, najisnya di pojok, tapi ada benang tali rafia nyambung ke najis itu, jadi pucuk yang kanan nyambung ke najis, pucuk yang kiri saya pegang atau nempel di baju, maka sholat saya tidak sah. Paham ya?